Halo, selamat pagi. Perkenalkan saya Rosmawati Ginting, mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Prodi Sastra Indonesia. Saya dari kelas Sastra Indonesia A, Stambul 2022. Nah, pada kali ini saya akan membuat video pembelajaran dari mata kuliah retorika mengenai hasil pengamatan saya mengenai pidato Presiden Republik Indonesia saat pelantikan Presiden Republik Indonesia pada tahun 2019. Langsung saja simak videonya. Berdasarkan hasil pengamatan saya dalam pidato Presiden Republik Indonesia, saya menemukan 3 hukum retorika menurut Aristoteles dan ahli retorika klasik lainnya. Jadi ketiga hukum retorika tersebut yaitu ada Ifontio atau penemuan, Dispositio atau penyusunan, dan Elocutio atau gaya bahasa. Nah, langsung saja yang pertama yaitu penemuan. Jadi dalam pidato pelantikan Presiden Joko Widodo tahun 2019 lalu di YouTube channel Sekretariat Presiden RI, penemuan pada pidato pelantikan Presiden Joko Widodo ini mengungkapkan tentang tema dan topik yang terdapat pada pidato tersebut. Pertama, topik dari pidato tersebut adalah tentang ekonomi dan birokrasi. Jadi Presiden Joko Widodo berfokus pada peningkatan kualitas ekonomi dan upaya untuk peningkatan ekonomi di Indonesia. Jadi Presiden Joko Widodo akan berfokus pada peningkatan ekonomi di Indonesia. Nah, Presiden Joko Widodo sendiri akan membuat dan merevisi undang-undang terkait pembangunan ekonomi. Tentang birokrasi sendiri, beliau akan melakukan penyederhanaan, di mana jabatan dalam birokrasi akan mengganti dengan jabatan yang lebih fungsional. Tugas birokrasi selama ini dianggap belum berjalan dengan maksimal. Jadi kedua tema yang diambil dari pidato presiden tersebut adalah tentang upaya peningkatan ekonomi. Peningkatan ekonomi ini melalui peningkatan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur serta perbaikan birokrasi. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia tengah memasuki puncak demografi, di mana usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non-produktif. Keuntungan ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Kedua yaitu dispositio atau penyusunan. Jadi dalam pidato pelantikan Presiden Joko Widodo tahun 2019 lalu di YouTube channel Sekretariat Presiden RI, berdasarkan data yang telah saya ambil atau saya dapatkan dari video pidato Presiden tersebut, terdapat 3 bagian dalam penyusunan pidato tersebut. Yang dimana yaitu ada pendahuluan, isi, dan penutup. Dalam bagian isi terdapat pernyataan, argumen, dan pembuktian. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, Presiden Joko Widodo memberi salam dengan ucapan salam dari 4 agama, di mana hal tersebut membuktikan bahwa dirinya ingin menghormati khalayak yang tidak hanya terdiri dari satu agama dan menampilkan kebinekaan. Kedua, menyatakan bahwa lawan politiknya pada masa Pilpres 2019 lalu yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai sahabat. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana politik yang harmonis. Nah, berhubung pidato tersebut disiarkan oleh media nasional dan disiarkan masyarakat, Presiden Jokowi juga menggunakan kata saudara sebagai pendekatan kepada rakyat. Pada bagian pembuka di awal pembicaraan telah menyesuaikan kapasitasnya sebagai presiden. Kedua, isi. Pada bagian isi, Presiden menjelaskan tentang bagaimana
bagaimana kedekatannya dengan rakyat. Jadi pada bagian isi ini meliputi pernyataan, argumen, dan pembuktian. Yang dimana pernyataan itu menyampaikan situasi dan gagasan yang dikuatkan dengan argumen serta pembuktian. Pada bagian isi ditutup dengan menjelaskan tujuannya. Politiknya selama menjabat sebagai presiden itu juga dipaparkan dalam pidatonya. Nah, dengan menjelaskan tujuannya, masyarakat dan pendengar mengetahui tentang apa yang akan dijalankan pemerintah selama 5 tahun ke depannya. Ketiga, penutup. Pidato ditutup dengan sebuah peribahasa daerah Bugis. Nah, dengan penggunaan peribahasa tersebut dapat mencerminkan ragam bahasa yang ada di Indonesia. Jadi, Presiden Joko Widodo telah mencerminkan keberagaman yang ada di Indonesia melalui penutupannya dalam pidato tersebut. Yang terakhir yaitu gaya bahasa. Pidato pelantikan Presiden Joko Widodo tahun 2019 di YouTube channel Sekretariat Presiden RI. Dalam retorika penggunaan bahasa sangat diperhatikan karena dengan penyampaian bahasa yang sesuai, khalayak umum yang mendengar tidak terkesan menyinggung. Nah, dengan pemilihan dan penggunaan bahasa yang baik dan tepat, pesan yang disampaikan itu akan mudah tersampaikan. Nah, itulah yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada saat pidatonya. Nah, dalam pidato pelantikan itu juga, Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa gaya bahasa yang dipakai, antara lain yaitu pertama, repetisi, yaitu gaya bahasa ini berwujud pengulangan kata, frasa, atau klausa yang sama. Lalu penggunaan gaya bahasa ini juga bertujuan untuk menegaskan makna dari kalimat atau wacana tersebut. Nah, jadi perulangan tersebut digunakan untuk menimbulkan efek penekanan dalam kalimat yang disampaikan. Nah, jadi itulah target kita bersama. Ucapan Presiden Joko Widodo saat mulai kata target sebagai bentuk penegasan bahwa pandangan tentang Indonesia di tahun 2045 menjadi hal yang harus diupayakan. Kedua, metafora dalam pidato, penggunaan metafora pembicara yang ditujukan untuk mempermudah pembicara saat menyampaikan pesan kepada khalayak umum, kepada masyarakat, dengan mengkomparasikan suatu hal dengan hal lainnya dengan ciri-ciri dan sifat yang sama. Jadi Presiden Joko Widodo menggunakan metafora sebagai perumpamaan jalannya birokrasi dengan pengiriman pesan melalui aplikasi WhatsApp, di mana pada aplikasi tersebut ada bagian terkirim dan tidak terkirim. Jadi makna yang terkandung dalam metafora tersebut adalah bagaimana seharusnya birokrasi berjalan, mulai dari pelaksanaan hingga hasil dari program yang dijalankan. Selanjutnya, ketiga peribahasa dalam pidato Presiden Joko Widodo menggunakan peribahasa pada menit ke-15 detik ke-21 yang berbunyi Kuratangkisi Golikku. Kemudian dilanjutkan dengan salam penutup. Peribahasa yang digunakan Presiden Jokowi adalah peribahasa dari suku Bugis. Kalimat lengkap dari peribahasa tersebut adalah Puro Babara Sempeku Kuratangkisi Golikku Ulebireni Telenge Nato Walie, yang memiliki arti layar sudah terkembang, kemudian sudah terpasang, aku lebih baik tenggelam dari surut langkah. Dari peribahasa tersebut, Presiden Jokowi ingin mengungkapkan bahwa dirinya telah siap menjadi Presiden Republik Indonesia. Presiden Jokowi mengibaratkan dirinya itu sebagai nahkoda, dan kapal yang dibawanya adalah Indonesia sendiri. Jadi melalui pengulangan kata sebagai penegasan metafora dalam menganalogikan suatu persamaan jalannya birokrasi dengan sebuah aplikasi pengiriman pesan dan penggunaan keperibahasaan untuk menambah keindahan dalam pidato yang dapat membuat
pesan yang terdapat pada pidato itu mempunyai nilai gitu, mempunyai makna yang mudah dimengerti serta tersampaikan kepada seluruh khalayak umum, serta pidato tersebut mempunyai nilai dan komunikasi yang efektif. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari hasil pengamatan saya dalam pidato Presiden Republik Indonesia pada tahun 2019. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa.